ucapkan salam kenal, salam hormat, salam persahabatan untuk yang terkasih Bapak Tony Suryanto. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Walaupun tadi sudah diperkenalkan, tetapi tepuk tangan ini bukan tepuk tangan memperkenalkan, Pak, tapi tepuk tangan untuk mewakili setiap generasi yang telah benar-benar mengenyam hal-hal fasilitas yang ada di tempat ini. Jadi apresiasi mereka kami wakili dengan tepuk tangan yang hadir pada hari ini, begitu ya. Nah, tentu saja Pak Tony tidak sendirian. Beliau bersama sahabat dan juga teamwork yang sangat solid. Dan saya percaya teamwork ini saling bahu-membahu dan saling menghibur ketika ada yang menangis, saling memberikan semangat ketika ada yang hampir patah arang, hampir mau mundur ya, karena tidak semua orang langsung bisa. Itu yang saya lihat sepanjang 1 dekade sampai saat ini saya sebagai pembawa acara program Kisah Nyata Solusi. Jadi tidak bisa satu orang berjuang, tentu ada orang-orang di sebelah, baik itu suami, istri, bahkan sahabat, bahkan orang yang baru dikenal. Karena Tuhan mampu melakukan perpanjangan tangan kasih-Nya dengan cara apapun dan melalui siapa saja, tanpa memandang agama, tanpa memandang golongan, tanpa memandang suku, karena di hadapannya, di matanya, di hatinya, semuanya sama, yaitu berharga dan Ia cintai. Untuk itu Pak Johan Darmawan, kita beri tepuk tangan lagi untuk Pak Johan Darmawan. Saya yakin beliau-beliau ini waktu muda pasti sangat ganteng dan tampan. Idola setiap wanita, ya. Karena apa? Jarang sekali pria yang tampaknya gagah, smart, rendah hati, tapi juga memiliki hati yang mulia, gitu ya. Jadi sayang sekali beliau sudah tidak muda lagi. Kalau beliau masih muda, barangkali mungkin ada yang langsung meminta, apakah sudah menikah? Bercanda ya Pak ya, supaya lebih segar-segar pada hari ini. Ada beberapa orang yang harus saya sapa dengan penuh rasa hormat dan syukur. Bapak Indra, Ibu Soleha, Bapak Kuyono, Bapak Sanjay, dan Bapak Chris Oyong. Iya. Dan juga last but not least, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini termasuk generasi militan yang siap membuat Bogor, Indonesia, dan mereka bangga atas pencapaian mereka. Jadi pada pagi ini kami mengadakan satu perayaan kecil, yaitu untuk hari ulang tahun ke-73 Chandranaya. Ya, bersyukur kami bisa melakukan acara ini karena semuanya didukung para donatur yang setia. Terima kasih donatur yang sudah menyediakan makanan, bahkan donatur yang menyediakan MC yang merupakan selebriti, aktor. Nah, beliau sedang dalam perjalanan, yaitu Pak Andi Otmil yang sering masuk di TV. Ya. Jadi terima kasih juga kepada donatur yang menyediakan ini. Pada dasarnya kami ini panti asuhan, kami beroperasi atas uluran tangan daripada para donatur. Dan acara ulang tahun ada beberapa pesan dari para pengurus panti asuhan. Kali ini pesannya daripada beliau-beliau adalah satu, acara ini biar menjadi satu wadah yang menciptakan suatu kehangatan, hubungan yang hangat antara anak-anak asuh yang duduk di belakang dengan para bapak ibu semua yang datang pada hari ini, dengan para pengurus, dengan para donatur. Dengan bertemu muka seperti ini, mudah-mudahan terjalin suatu ikatan batin yang hangat. Yang kedua, kami juga ingin melaporkan kegiatan yang kami lakukan di tahun 2019. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di 2019 itu mengacu
kepada visi dan misi dari panti asuhan, membekali anak-anak asuh itu kemampuan sehingga pada waktu mereka keluar dari panti asuhan, mereka sudah bisa masuk ke dalam bursa tenaga kerja, sehingga bisa ikut membangun negeri tercinta ini dan bahkan bisa menolong adik-adik yang masih ada di panti asuhan ini. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah kami memberikan training pelatihan IT. Khususnya ada 2 topik, yaitu topik membuat website dan membuat coding, karena kedua topik ini masih sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Dan kami juga mendapatkan dana untuk menyelenggarakan training ini dari Yayasan Melayani Persada Indonesia, YHLI Indonesia, yang diketuai oleh Bapak Jeff Nurul itu. Pak, bisa saya perkenalkan, Pak? Selamat siang para pemirsa Bekasipedia TV. Saat ini saya lagi ada di Panti Asuhan Chandranaya di lokasi di Bogor. Kita sudah melakukan liputan kegiatan ulang tahun Panti Asuhan Chandranaya yang ke-73. Mau tahu apa sih Panti Asuhan Chandranaya ini dan kapan berdirinya? Saat ini saya sedang berada di Panti Asuhan bersama para pengurus dari Yayasan Panti Chandranaya. Selamat sore, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Maaf. Selamat sore. Nama saya Indra. Pak Indra sebagai apa, Pak? Saya sebagai Wakil Ketua Yayasan Panti Asuhan Chandranaya. Oh iya. Dengan Ibu? Ibu Mary. Ibu Mary. Mary Tauna. Sebagai apa, Bu, di sini? Sebagai bendahara. Bendahara. Maaf, Bapak siapa? Christian Oyong, Sebagai alumni Panti Asuhan ini dan sekarang bagian pengurus Panti Asuhan tapi yang muda. Oh iya. Pengurus ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, Yayasan Panti Asuhan ini sudah lama juga, Pak, 73 tahun saat ini merayakan ulang tahunnya. Itu boleh dijelaskan, Pak, apa aja sih kegiatan di sini dan selama kurun waktu yang tidak sedikit itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit aja, Pak. Jadi Panti Asuhan ini berdiri tahun 1946. Waktu itu namanya Sin Ming Hui. Sin Ming Hui itu bukan hanya Panti Asuhan, tapi itu adalah yayasan sosial yang terdiri dari pendidikan, yaitu sekolah-sekolah, poliklinik, dan juga ada yayasan sosial. Panti Asuhan, Yayasan Sin Ming Hui, kemudian sekitar tahun 60-an berganti nama menjadi Chandranaya. Salah satunya yaitu Panti Asuhan Chandranaya. Masih ada Chandranaya yang lain yang seperti lembaga pendidikan, kemudian ada poliklinik, dan juga ada perkumpulan Chandranaya. Ya, sesuai dengan namanya Panti Asuhan, tentunya kami menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang mampu. Kami sekolahkan, kami didik agar supaya mereka nantinya itu bisa mandiri di kemudian hari. Yang sangat kami banggakan, banyak dari anak-anak panti, banyak dari anak-anak yang sudah menjadi alumni dan sudah berhasil di masyarakat, mereka kembali ke panti sebagai donatur. Salah satunya yang duduk di sebelah saya yaitu Pak Christian. Pak Christian bukan hanya sebagai donatur, sekarang juga sudah duduk di dalam Dewan Pengurus. Kira-kira demikian.
Berarti bukan hanya panti asuhan, berarti ada lembaga-lembaga lainnya seperti klinik, pendidikan gitu ya Pak? Itu yang Chandranayanya. Oh, Chandranayanya. Kalau di sini khusus panti asuhan. Panti asuhan ya. Jadi yayasannya juga berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Oh gitu. Sementara ini yang menghuni di sini para anak-anak panti asuhan itu selain pendidikan formal juga non formal, seperti kegiatan apa aja Pak yang dilakukan Pak? Sebagaimana anak-anak pada umumnya, mereka di samping mendapat pendidikan formal, juga tentunya kami membekali mereka dengan pendidikan yang non formal seperti budi pekerti, disiplin, bagaimana cara hidup dengan baik. Di samping itu sekarang ini kami juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan IT. Karena saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa IT itu sangat dibutuhkan di dalam masyarakat modern. Demikian. Dalam kurun waktu 73 tahun itu Pak nggak banyak hal-hal, terutama masalah dana Pak. Itu donasinya dari donatur atau dari pemerintah Pak untuk menjalankan suatu yayasan ini kan nggak mudah. Puji Tuhan, saya pikir setiap usaha yang baik Tuhan selalu akan memberkati. Jadi sampai sejauh ini kami sudah 73 tahun, kami bisa survive, kami bisa mandiri. Tentunya dananya datang dari donatur yang paling banyak, dan seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa dari donatur juga merupakan mantan anak-anak panti. Demikian. Pengurusnya juga solid ya Pak ya? Pengurusnya saya pikir kita berganti generasi sudah beberapa kali. Saya duduk di kepengurusan karena awalnya ayah saya juga merupakan salah satu pengurus di sini. Kemudian diteruskan oleh kakak saya, dan sekarang saya juga ikut dalam kepengurusan. Siapa? Saya awalnya memang alumni Panti Asuhan Chandranaya, pertama kali menempati panti asuhan ini di 1989. Oh, 89. Lulus SMA 97, melanjutkan kuliah di Tarumanegara. Kebetulan Tarumanegara ada hubungan satu yayasan dengan Chandranaya, dan alumni Chandranaya itu kebetulan alumni Chandranaya itu kebetulan ada di Yayasan Tarumanegara. Jadi saya bisa mengenyam pendidikan teknik sipil di Tarumanegara. Setelah lulus, ya kita sering support panti dalam hal macam-macam ya Pak ya, maupun mencarikan donatur atau mencarikan sesuatu kegiatan, ya. Terus mengumpulkan teman-teman alumni juga supaya panti ini tetap survive. Iya. Ada pesan-pesan Mas sebagai alumni panti asuhan pada para pemirsa dan teman-teman yang masih di sini gitu, seperti apa Bang? Untuk panti asuhan sama pengurus yayasan, tetaplah semangat untuk mengabdi untuk kehidupan yayasan panti asuhan ini agar tidak menghilang begitu aja ya Pak ya. Karena masih banyak orang yang membutuhkan tenaga, anak-anak yang membutuhkan, yang kurang beruntung, sehingga dia bisa tadinya tidak punya masa depan, kedepannya bisa punya masa depan, sehingga bisa berguna untuk bangsa. Yayasan ini adalah bisa saya katakan lintas agama. Jadi kami menerima tidak hanya untuk agama tertentu, tapi kami membuka kesempatan, kami menerima semua lapisan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kami. Terutama tentunya ditujukan kepada anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, dan
anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Demikian. Baik para pemirsa sekalian, Bekasipedia TV, demikian wawancara saya dengan para pengurus Yayasan Chandranaya. Dan bagi kalian semua yang memang kurang beruntung, jangan berkecil hati, ya. Terus semangat. Sementara di sini ada Yayasan Chandranaya yang terus andil membantu adik-adik kita yang yatim piatu untuk bisa dapat bersekolah lagi supaya lebih mandiri untuk bangsa dan nusa tanpa memandang agama, suku apapun, gitu ya Pak ya. Chandranaya. Ya. Oke, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga terus membagi kasih, memberikan sesuatu pada negara supaya anak-anak generasi muda kita bisa mandiri, begitu ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat ulang tahun ke-73 Yayasan. Mari Bang. Yo. Ya. Oke, yuk mari Pak. Oke, selamat siang para pemirsa Bekasipedia TV. Masih saya di sini di Panti Asuhan Chandranaya. Ini adik-adik kita yang saat ini dididik di Panti Asuhan Chandranaya. Halo semua. Halo. Kalian merayakan ulang tahun nih? Iya. Oke. Dengan siapa nih, boleh kenal? Rizky. Oh, Rizky. Rizky, gimana nih perasaannya di Chandranaya ini? Ya, senang bisa masuk ke sini, sebuah anugerah yang besar tentunya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dengan rasa bersyukur saya sangat merasa senang bisa tinggal di sini, bisa bermain bersama teman-teman yang jangkauannya lebih luas dan banyak. Oh ya. Terus Rizky sendiri sudah berapa lama di sini? Kurang lebih 5 tahun. Oh, sekarang kelas 3 SMP. 3 SMP. Dari mana awalnya? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Nah, terus apa aja yang udah didapat Rizky di sini? Soalnya berkumpul dengan teman-teman, didikan dari para pengasuhnya seperti apa? Tentunya yang saya dapat dari sini itu yang jelas, karena dulu tuh sejujurnya saya tuh dulu di sana malas belajar, di sini tuh jadi ya karena ada fasilitas yang mencukupi, akhirnya saya bisa belajar, bisa bersekolah hingga sekarang bentar lagi juga mau lulus nih SMP. Jadi saya merasa ya bersyukurlah bisa belajar di sini. Apalagi belajar tentang kehidupan teman-teman juga di sini banyak. Saya dengar tadi kan Rizky ingin jadi musisi, nyanyi. Gimana itu? Kamu bisa nyanyi? Ya karena sejak dari kecil sih saya suka dengan yang namanya musik. Dari TK itu kalau nyanyi itu ngebayang main gitar. Oh gitu? Iya. Jadi pas masuk ke sini kebetulan ada gitar, saya coba-coba, akhirnya ada kakak Panti mau ngajarin saya. Oh iya, berarti kita dengerin dulunya satu bait lagu dari Rizky. Nah, nyanyi. Ayo. Ayo. Tangan dong. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Ya, ingat ya SMS nih ya, pilih di sini, ya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun buat Panti Asuhan Chandranaya. Semoga adik-adik sekalian bisa sukses selalu sesuai dengan impiannya. Oke, terima kasih. Mari. Selamat ulang tahun.